Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita Surat At-Tin. Mari kita belajar Surat At-Tin. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita akan belajar Surat At-Tin. Dan sebelum kita belajar Surat At-Tin, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keberkahan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari belajar surat At-Tin adalah yang pertama, kita setelah belajar surat At-Tin diharapkan mampu membaca Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 dengan tartil. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Ustadz mampu menulis Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Ustadz diharapkan mampu untuk menghafal Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak Ustadz mampu untuk memahami isi kandungan dari surat At-Tin. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, yang anak-anak hebat, yang pertama adalah kita akan membaca surat At-Tin. Yang harus diperhatikan di dalam membaca Al-Quran adalah yang pertama, kita harus memperhatikan panjang dan pendeknya bacaannya. Kemudian yang kedua, perhatikan hukum bacaan tajwidnya seperti ikhfa, izhar, bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Anak-anak Ustadz yang hebat, yang soleh dan soleha, kita akan membaca surat At-Tin ayat 1 dengan ayat ke-8. Dengarkan serta perhatikan panjang dan pendeknya, serta hukum bacaannya, serta makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itulah tadi bacaan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Anak-anak Ustadz diharapkan untuk membacanya berulang-ulang. Bisa 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Oke, anak Ustadz yang soleh dan soleha, anak-anak hebat, sekarang kita akan mempelajari
hukum tajwid di dalam surat At-Tin. Yang pertama ada lafaz wattini. Wattini, ada yang Ustadz tunjuk di sini, ada tanda wa, kemudian langsung ke tasdid. Ini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian ada bacaan khalaqnal insana, nun sukun bertemu dengan sin, itu hukum bacaannya ikhwa. Cara membacanya dibaca dengan samar-samar. Kemudian lafaz selanjutnya adalah ajrun ghairu. Ajrun ghairu yang bergaris bawah, ada tanda huruf ra dhamatain bertemu dengan huruf ghain. Hukum bacaannya adalah izhar khalqi, dibaca dengan bacaan yang jelas. Kemudian yang terakhir bi ahkamil hakimin, ya, yang bergaris bawah, ada tanda garis bawah yang Ustaz tunjuk ini adalah hukum bacaannya alif lam qamariyah, bi ahkamil hakimin. Itulah hukum tajwid dalam surat At-Tin. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan menghafal surat At-Tin. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kita harus rajin untuk mengulang bacaannya. Jadi kalau kita mau hafal surat At-Tin, maka kita harus membaca berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat capaian target hafalannya. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Seandainya kita punya target sehari 4 ayat, maka 2 hari 8 ayat. Jadi 2 hari kita sudah hafal surat At-Tin. Dan ingat, yang ketiga, setelah surat At-Tin antum semuanya sudah hafal, antum baca, ya, antum ulangi bacaan surat At-Tin itu, hafalkan, dibaca ketika antum melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, setelah antum semuanya menghafal, sekarang Ustadz akan memberikan antum semuanya tugas untuk memantapkan pemahaman antum sejauh mana antum sudah paham atau belum materi yang Ustadz sudah sampaikan. Yang pertama adalah tugasnya, tulislah surat At-Tin di buku. Di buku tulis, antum tulis surat At-Tin. Ini antum bisa lihat di buku halaman 6. Kemudian yang kedua, carilah contoh hukum bacaan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ikhfa dan izhar di dalam Al-Quran. Masing-masing 3 contoh, ya. Masing-masing 3 contoh antum bisa lihat di buku halaman 7. Kemudian yang terakhir adalah tugas antum, hafalkan surat At-Tin, kemudian setorkan hafalan surat At-Tin kepada ustadz atau ustadzahnya. Anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, anak-anak hebat, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan yang pertama adalah kita harus senantiasa rajin untuk membaca Al-Quran, tentunya dengan membaca dengan baik dan benar setiap hari. Kemudian yang kedua, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus senantiasa rajin untuk menghafalkan Al-Quran, karena seorang anak yang hafal Al-Quran akan memberikan mahkotanya kepada kedua orang tuanya. Kemudian kesimpulan kita pembelajaran kita kali ini adalah, setelah hafal, kemudian tuliskan di buku tulis agar semakin kuat hafalannya. Demikian tadi, ya, kesimpulan pembelajaran kita. Nah, anak-anak ustadz yang soleh dan soleh, anak-anak hebat, kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta